Cara setting channel YouTube terbaru 2024 menggunakan komputer atau laptop untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Wilayah Tutorial 3 ini. Dan untuk hari ini saya akan mencoba sedikit berbagi informasi seputar tutorial YouTube, khususnya pembahasan tentang cara setting channel YouTube terbaru 2024 menggunakan komputer atau laptop untuk pemula. Nah, seperti apa dan bagaimana cara setting channel YouTube terbaru ini? Simak terus video ini sampai selesai. Untuk setting channel YouTube terbaru yang kita buat tentunya wajib kita lakukan ya. Kenapa wajib kita lakukan? Tentunya ini akan berdampak nantinya ke channel YouTube milik kita yang kita buat ini, khususnya nanti di pencarian YouTube-nya ya. Nanti channel kita akan mudah ditemukan ketika mencari di pencarian YouTube-nya. Itu salah satunya ya. Belum yang lain-lainnya. Jadi untuk setting channel YouTube yang kita buat ini harus kita lakukan ya. Nah, gimana cara settingnya? Tentu saja cara settingnya begini ya. Nah, ketika kita sudah membuat channel YouTube yang baru, tentunya tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini tampilan yang ada di komputer atau laptop ya. Nah, setelah itu ini di sini ada sesuaikan channel. Nah, ini diklik ya, sesuaikan channel ini diklik. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini muncul halaman seperti ini ya. Jika muncul halaman seperti ini, tinggal kita klik yang ini lanjutkan. Nah, setelah itu kita dibawa ke halaman di dalam dashboard channel milik kita sendiri. Nah, ada yang harus kita perhatikan ya di sini. Untuk menu penyesuaian channel ini ada menu profil dan ada tab beranda. Nah, untuk menu profil ini tentunya kita di sini harus membuat gambar banner. Kemudian foto profil ya, yang ini foto profil. Kemudian yang di bawahnya ada deskripsi channel. Nah, ini juga harus diisi deskripsi channel yang kita buat ini ya. Nah, untuk mengisi deskripsi channel ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu channel yang kita buat ini jenisnya apa begitu ya. Jadi biar nanti untuk mendeskripsikan channel yang kita buat ini akan lebih mudah. Kemudian setelah itu di bawahnya lagi kita bisa membuat watermark video. Nah, ini ya, watermark video juga bisa kita buat. Nah, selain untuk setting penyesuaian channel, kita juga harus mengsetting channel YouTube yang kita buat ini di sini ya. Nih, ada ini setelan. Nah, ini di sini di setting di setelan ini ya, di sebelah kiri nih bawah nih ya. Nih, yang ini diklik ya, diklik ini setelan. Nah, muncul ya halaman baru seperti ini. Nih ya, setelan. Nih, setelan ini tentunya ada yang harus kita setting atau kita rubah. Nah, ini untuk setelan umum. Setelan umum tampil seperti ini. Nih ya, mata uang. Nah, untuk mata uang ini kita bisa rubah menjadi rupiah. Karena kita tinggal di Indonesia, kita cari yang IDR. Atau rupiah. Nah, ini ya, IDR rupiah. Nah, ini dipilih IDR rupiah, diklik. Nah, setelah itu kita beralih ke yang ini ya, setelan channel. Nah, ini diklik yang menu channel ini. Nah, kemudian di sini untuk info dasar, setelan lanjutan dan kelayakan fitur ya. Nah, kita ini setting atau edit terlebih dahulu yang info dasar. Nah, ini ya, negara domisili. Karena saya ada di Indonesia, maka saya akan memilih negara Indonesia. Nah, ini ya, Indonesia, klik.
Nah, setelah itu nih untuk kata kunci kita bisa memasukkan nama channel kita sendiri ya. Misalnya di sini kan nama channel ini Agung Firmansyah. Kemudian kita kasih koma. Nah, kita juga bisa memasukkan untuk nama channel URL-nya atau linknya @Agung Firmansyah 1. Kemudian kasih tanda koma. Nah, ini ya kata kuncinya, bisa kita masukkan kata channel, nama channel YouTube kita sendiri ya. Ini nama channelnya. Yang ini untuk nama sebutan channel atau link channel kita ya. Nah, setelah memasukkan kata kunci, kita lanjut ke ini ya, setelan lanjutan. Ini diklik. Kemudian di sini ya untuk audiens, karena channel ini tidak dibuat untuk anak-anak, maka saya akan memilih yang ini. Nih, tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi karena channel yang saya buat ini bukan untuk anak-anak, maka kita pilih yang ini ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, untuk bagian ini tidak perlu kita rubah atau kita setting. Kemudian kita lanjut ke sini ya, menu kelayakan fitur. Nah, ini diklik. Nah, untuk bagian kelayakan fitur ini juga tidak perlu kita ubah atau setting karena ini nanti secara otomatis seiring berjalannya channel kita mengupload video dan lain-lain, tentu ini secara otomatis akan aktif. Nah, setelah itu kita lanjut ke menu ini ya, setting default upload yang ini. Nah, yang ini diklik. Nah, kemudian di sini ada menu info dasar dan ada setelan lanjutan. Nah, untuk info dasar ada judul, ada deskripsi. Saya rasa untuk judul dan deskripsi ini tidak perlu kita isi karena ketika kita isi ini akan muncul secara otomatis. Sementara bila kita nantinya membuat judul video apa gitu ya, kemudian munculnya yang ini secara otomatis, tentu tidak akan nyambung gitu ya antara judul yang nanti kita buat videonya dengan judul yang secara otomatis kita buat ini. Jadi saya sarankan yang ini judul dan deskripsinya tidak usah diisi. Kemudian kita ke bawah lagi ya. Nah, untuk di sini ada visibilitas. Nah, untuk visibilitas kita pilih ya, nih klik yang panah kecil ini. Kemudian kita klik yang ini publik ya. Karena channel ini untuk publik, tentu saja pilih yang publik. Nah, setelah itu ya yang di bawahnya ada tag. Nah, untuk tagnya ini juga bisa kita isi sesuai nama channel milik kita sendiri. Saya akan memasukkan nama channel yang dibuat ini. Kemudian seperti tadi kita bisa memasukkan nama URL atau nama linknya. Koma. Nah, setelah itu ini sudah ya. Visibilitas, tag, kemudian nih cuma 2 aja ya. Setelah itu kita lanjut ke ini, setelan lanjutan, diklik. Nah, di sini kita isi yang untuk lisensinya ini tidak usah diganti ya, biarkan aja ini lisensi YouTube standar. Tidak usah diganti yang ini. Kemudian untuk kategori, nah ini kategori ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu ya ketika mau membuat sebuah channel YouTube itu, kategorinya kita harus mengetahui dulu gitu ya. Jadi channel yang akan kita buat itu harus satu kategori ya, jangan dicampur-campur.
Kalau mau tutorial ya. Kalau mau vlog. Kalau mau masak, kalau mau mancing. Nah, jadi untuk merubah kategorinya tinggal kita klik yang ini tanda panah kecil. Kemudian kita pilih di sini ya. Di sini ada banyak kategori yang tersedia di sini ya. Nah, kategori banyak di sini ya. Dikarenakan channel yang akan saya buat ini merupakan tutorial, maka saya akan memilih cara dan gaya. Nah, setelah itu di bagian bahasa dan sertifikasi teks ya, di sini kita pilih bahasa videonya. Klik tanda panah kecil ini. Kemudian muncul di sini, karena saya di sini Indonesia, maka saya akan memilih Indonesia. Nah, ini ya, diklik Indonesia. Terus setelah itu yang ini bahasa judul dan deskripsi. Nah, klik panah kecil ini. Karena di sini Indonesia, saya akan memilih Indonesia. Nah, ini Indonesia diklik. Kemudian ini untuk sertifikasi teks. Nah, di sini klik tanda panah kecil. Kemudian pilih ya di antara semua ini pilihan. Nah, di antara pilihan ini saya akan memilih yang atas aja. Untuk ini sebenarnya teman-teman bebas aja memilih yang mana, namun di sini saya memilih yang atas. Konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika Serikat. Nah, saya yang pilih yang paling atas. Sudah ya, kemudian kita scroll ke bawah. Untuk komentar ini ya, komentar aktif. Untuk moderasi komentar di sini standar ya. Silahkan teman-teman kalau mau ketat tinggal pilih yang ini. Kalau mau menahan semuanya tinggal ini, diklik yang ini. Dan di sini saya memilih yang standar. Kemudian untuk yang ini tidak perlu dirubah ya. Nah, setelah itu kemudian kita lanjut ke yang izin. Nah ini tidak perlu ada yang dirubah. Kemudian untuk komunitas juga di sini saya tidak merubahnya ya. Yang ini juga tidak saya rubah. Kemudian untuk perjanjian, nah perjanjian juga tidak perlu kita rubah. Jadi yang perlu kita rubah ini ya, yang bagian umum, kemudian bagian channel ini, dan yang bagian yang ini ya, default upload. Nah, jika sudah semuanya diisi seperti tadi yang saya jelaskan, tinggal kita klik simpan yang ini. Tunggu sebentar. Nah, ini ya setelan disimpan. Nah, sudah tersimpan. Untuk melihatnya tinggal kita lihat di sini ya. Nah, ini ya channel yang sudah kita setting atau kita rubah untuk bagian di dalam channelnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk merubah tampilannya ya. Untuk tampilannya itu untuk bagian nanti ya. Untuk bagian tampilannya itu nanti ini foto profilnya, kemudian nanti di sini ada gambarnya juga. Kemudian nanti untuk ininya juga untuk deskripsinya juga kita harus rubah. Nah, setelah itu ya. Nah, itu dia ya teman-teman semuanya mengenai tutorial YouTube khususnya tentang cara setting channel YouTube terbaru 2024 menggunakan komputer atau laptop untuk pemula. Nanti kita lanjutkan untuk setting tampilan channel YouTube-nya ya. Gimana nih teman-teman semuanya? Mudah bukan untuk setting channel YouTube-nya? Ya dong, sangat mudah sekali. Selamat mempraktekkan dan jangan lupa untuk mendukung kemajuan channel YouTube Wilayah Tutorial 3 ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.